Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Iblis yang memohon taubat lewat Nabi Musa alaihissalam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku, terutama yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Iblis laknatullah memohon tobat pernah terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Kisah ini diceritakan oleh ulama besar kelahiran Khorazan, Imam Abu Laits As-Samarqandi, wafat 373 Hijriah. Dalam kitab Tanbihul Khafilin, Iblis laknatullah adalah nenek moyang bangsa jin yang bernama asli Azazil. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kisah ini menarik untuk diulas karena berkaitan dengan keutamaan menahan amarah. Seperti diketahui, marah datangnya dari setan dan setan diciptakan dari api. Dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah dia berwudu. Demikianlah sabda Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Dikisahkan Iblis laknatullah datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Engkaulah yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk risalah dan langsung berkata-kata kepadamu, sedang aku seorang makhluk biasa yang ingin juga bertaubat kepada Tuhan. Maka tolonglah aku, semoga dapat diterima taubatku." Sahabat yang beriman dimanapun berada, mendengar perkataan iblis itu, Nabi Musa alaihissalam merasa gembira. Lalu beliau berwudu dan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Rob, Iblis laknatullah adalah makhlukmu. Ia akan bertaubat, maka terimalah taubatnya." Maka turunkanlah wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, dia tidak akan bertaubat." Nabi Musa berkata, "Ya Rob, dia minta taubat." Maka wahyu turun lagi kepada Nabi Musa, "Aku telah menerima permintaanmu Musa, maka suruhlah ia sujud ke kuburan Adam alaihissalam, maka aku akan menerima taubatnya." Sahabat yang beriman dimanapun berada, Nabi Musa alaihissalam sangat gembira dan menyampaikan wahyu itu kepada Iblis laknatullah. Tiba-tiba Iblis laknatullah marah dan sombong seraya berkata, "Aku tidak sujud kepadanya di masa hidupnya. Bagaimana akan sujud sesudah matinya?" Lalu Iblis laknatullah berkata, "Hai Musa, karena engkau telah menolongku kepada Tuhan, maka kini engkau berhak mendapat hadiah dariku. Maka aku berpesan kepadamu dengan 3 hal. Yang pertama, ingatlah aku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah. Kemudian yang kedua, ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang, sebab aku datang kepada anak Adam, mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak keluarganya serta hartanya sehingga ia lari ke belakang."
Yang ketiga, jangan duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahram, sebab aku menjadi utusannya padamu dan utusanku padanya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, keinginan iblis untuk bertaubat tidak terwujud dikarenakan sifat sombong dan marahnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis masih menyimpan dendam dan enggan untuk bersujud kepada manusia pertama dan bapak seluruh manusia itu. Semoga kita dipelihara dari kejahatan iblis dan sifat marah yang diwariskannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian dikisahkan Wahb bin Munabbih berkata, ada seorang ahli ibadah Bani Israel akan disesatkan oleh iblis laknatullah, namun tidak berhasil. Suatu hari ia keluar untuk satu hajat, maka setan mengikutinya. Kalau ia mendapat kesempatan, setan dan bala tentaranya berusaha menggoda syahwat dan marahnya, ternyata tidak berhasil. Maka setan pun melakukan tipu daya untuk menakut-nakutinya. Maka dibayangkan kepadanya seolah-olah akan dijatuhi batu bukit besar. Tetapi ahli ibadah itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhindar. Terkadang setan menakutinya dengan ular ketika ia sholat, hingga melingkar di kakinya hingga kepalanya. Ketika sujud, ahli ibadah ditakuti seakan-akan ular itu akan menelan kepalanya. Maka ia hanya menyingkirkan dengan tangannya hingga dapat bersujud. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika selesai sholat, setan datang kepadanya dan berkata, saya sudah usaha untuk menyesatkanmu, tetapi tidak berhasil. Kini saya akan berteman saja denganmu. Mendengar pengakuan setan itu, seorang ahli ibadah itu berkata, saya engkau menakutiku. Alhamdulillah, aku tidak pernah takut. Demikian pula sekarang, aku tidak ingin bersahabat denganmu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, lalu setan itu berkata, apakah engkau tidak tahu bagaimana keadaan keluargamu sepeninggalanmu? Kemudian ahli ibadah itu menjawab, aku telah mati sebelum mereka. Kemudian setan berkata, lalu apakah kamu tidak bertanya kepadaku bagaimana aku dapat menyesatkan anak Adam? Ahli ibadah itu berkata, baiklah, bagaimana kamu menyesatkan anak Adam? Lalu iblis laknatullah menjawab, aku menyesatkan mereka dengan 3 hal. Yang pertama bakhli atau kikir, yang kedua marah, dan yang ketiga mabuk.
Sahabat yang beriman dimanapun berada, manusia apabila bakhil atau pelit, maka ia akan enggan mengeluarkan hartanya untuk menunaikan kewajibannya. Apabila ia pemarah, maka setan akan mempermainkannya seperti anak kecil bermain bola. Sahabat yang beriman dimanapun berada, meskipun ia dapat menghidupkan orang mati dengan doanya, setan tidak patah harapan untuk menyesatkannya, sebab ia membangun dan setan akan merobohkan dengan satu kalimat saja. Demikian pula jika seorang pemabuk, maka setan akan mudah menuntunnya kepada kejahatan, sebagaimana kambing dituntun oleh pengembala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah pertobatan iblis laknatullah yang tidak terwujud akibat kemarahannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis dan bala tentaranya juga memberitahukan rahasia bahwa kemarahan mencakup seluruh kejahatan. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.